hormati, syukur alhamdulillah sampai hari ini tanggal 28 Januari tahun 2023 hari Sabtu kita dapat melaksanakan tugas kedinasan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga tugas yang telah kita laksanakan bisa memberi manfaat pada anak didik kita, khususnya demi kemajuan pendidikan di SDN 1 Pademangan. Salawat dan salam kita berikan, kita sanjungkan, semoga tetap melimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarga, sahabatnya, pengikutnya, dan kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita rapat dinas rapat sekolah sekaligus mengikuti sosialisasi budaya positif untuk kegiatan guru penggerak atas nama Pak Suryanto SPD. Oleh karena itu, sebelum kita lanjutkan, mari kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga kegiatan ini bermanfaat, khususnya bagi guru-guru dan juga bagi anak-anak dan upaya peningkatan pendidikan di SDN 1 Pademangan. Al-Adiniyah wa lakulinya bitolika Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu. Info yang saat ini setelah kita ada satu guru dan teman sejawat kita mengikuti kegiatan calon guru penggerak, yaitu Pak Suryanto SPD. Semuanya yang beliau ini lakukan dalam rangka untuk menempuh agar sampai pada target guru penggerak, semuanya harus kita dukung. Barangkali ini bermanfaat, minimal informasi yang kita dapat itu akan bermanfaat. Apalagi kalau temanya saat ini yang penting adalah budaya positif. Nah, mari kita simak, kita dengarkan, kemudian nanti ilmu yang kita dapat kita terapkan yang baik. Karena kalau lihat temanya budaya positif itu, kalau bahasa agamanya itu husnudon, pikiran-pikiran yang baik akan dan yang baik pula. Nanti coba bisa kita tangkap apa isi dalamnya. Karena itu monggo Suryanto diberikan kesempatan seluas-luasnya. Nanti endingnya juga akan kita simpulkan. Saya berikan kesempatan seluas-luasnya monggo Suryanto. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami oleh Bapak Kepala Sekolah. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat serta salam pertama kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga terang benderang hari. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya untuk mengikuti kegiatan yang saya adakan hari ini, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Nanti saya akan menjelaskan beberapa tahapan tentang apa sih budaya positif itu. Ya. Jadi penerapan budaya positif di sekolah harus kita terapkan. Paradigma yang dulu kita menganggap yang menurut kita itu baik bagi kita, tapi tidak baik untuk apa yang kita harapkan. Menurut anak itu tidak baik. Jadi di sini budaya positif akan mengutip beberapa hal. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Kan seperti itu. Jadi kalau kita ingin melatih anak itu disiplin, harus dengan cara seperti ini, seperti ini. Kan kebanyakan guru menuntutnya adalah seperti itu. Perwujudannya guru sering memberikan hukuman
kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan terhadap perbuatan baik yang dilakukan siswa. Jadi perubahan mindset seperti ini kita rubah, ya. Beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Begitu pula dengan perilaku siswa. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan siswa pasti memiliki alasan, karena pemikiran anak dengan pemikiran orang dewasa itu beda. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, survival, harus kuat dalam menghadapi kenyataan hidup. Apalagi para yang duda-duda harus kuat menghadapi cobaan hidup. Yaitu kebutuhan berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, tempat tinggal dan lain-lain. Itu adalah kebutuhan manusia yang pertama. Yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Mungkin di sini yang perlu proses cinta bisa tanya ke psikolog. Psikolog cinta nanti. Terus kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan atau pengakuan dan kemampuan. Bagaimana pengakuan dan kemampuan? Jadi anak itu perlu kita beri motivasi yang kuat, ya. Terus yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Ini kebanyakan anak itu terkekang oleh kebebasannya sendiri. Nanti kita akan jelaskan bagaimana cara kita untuk melatih diri kita ini terhadap anak kita, anak didik kita, bagaimana cara penerapannya untuk menciptakan anak ini mempercayai dirinya terlebih dahulu, ya. Terus yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi sifat manusia itu ada 5. Dari budaya positif tadi ada 6 poin di dalam budaya positif. Ada 6 poin. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori, motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Nanti kita harus membuat sebuah keyakinan kelas sesama guru dan murid, ya. Nanti akan saya jelaskan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima adalah restitusinya, yaitu ada 5 posisi kontrol, serta yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, dari sekian 6 poin ini, ketika kita menghadapi budaya positif yang kita terapkan di sekolah dan untuk menerapkan bagaimana menciptakan kedisiplinan pada anak, nanti di poin 6 cara pelaksanaan untuk menerapkan bagaimana tata bahasa kita untuk menerapkan anak itu supaya percaya diri atas apa yang telah diperbuat. Poin pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang pertama adalah perubahan paradigma teori pilihan atau ilusi kontrol. Apa saja ilusi kontrolnya? Yaitu guru mengontrol murid. Nah, kita sebagai guru punya kewajiban di kelas, harus punya kewajiban mengontrol bagaimana suasana kelas ini menjadi lebih meriah, menyenangkan, tetapi dalam kondisi yang teratur. Itu. Terus yang kedua adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini maksudnya bagaimana? Kritik dan membuat orang merasa bersalah. Itu nanti ada di penyelesaian segitiga restitusinya. Pendekatannya bagaimana nanti? Lalu ilusi yang berikutnya adalah penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nanti bagaimana kita memanfaatkan budaya positif ini yang efektif, serta anak itu bisa cenderung akan merubah kemandiriannya. Yang berikutnya adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Makna disiplin yaitu berasal dari bahasa Latin, yaitu
yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Berikutnya yaitu makna asal dari mana kata disiplin ini, berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, yaitu menurut penelitian penemunya Socrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ini yang perlu kita terapkan kepada anak didik kita di sekolah. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kebanyakan kita dalam mendisiplinkan anak menggunakan nada, bahasa, kalimat yang keras, kan seperti itu. Nah, padahal ini mindsetnya harus kita ubah. Kita menggunakan pendekatan secara intensif terhadap anak, kalau perlu secara individu. Jadi untuk juga membangun karakter anak ini supaya tumbuh lebih kuat. Kenapa saya beri warna merah? Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Menurut kita mendisiplinkan anak itu memang tujuan yang mulia, tapi kebanyakan cara dulu kita berpikir adalah cara mendisiplinkan anak dengan cara dipukul atau gimana jika anak itu melakukan kesalahan. Nah, mindset-mindset yang seperti ini perlu kita ubah. Jadi untuk melakukan keyakinan sebuah disiplin itu kita perlu memerlukan yang namanya restitusi nanti. Bagaimana penerapannya? Coba kita lanjut. Nah, di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, yang memiliki kontrol yang paling kuat adalah diri kita sendiri. Terus responnya adalah misalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut kita, anak-anak, coba kamu harus seperti ini. Padahal menurut mereka, yang mereka inginkan tidak seperti apa yang kita harapkan. Bagaimana teori kontrolnya? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia mereka, dunia anak. Ya, dunianya anak ini maunya arahnya kemana? Jadi kita harus benar-benar tahu karakter anak ini arah tujuannya kemana. Terus berikutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Nah ini, jadi kalau kita melihat anak-anak bertingkah laku seenaknya anak-anak, kita beranggapan bahwa tingkah laku yang mereka lakukan adalah tingkah laku yang buruk. Padahal itu merupakan ini teori kontrolnya bagaimana? Semua perilaku memiliki tujuan, bahwa anak-anak itu bertingkah pola seperti itu memiliki tujuan menurut apa yang mereka kehendaki. Ya. Terus berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi teorinya bagaimana? Hanya ada yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya. Jadi maunya orang lain apa? Orang lain bisa mengontrol saya, tapi bagaimana caranya? Nah ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Bagaimana diri kita ke depannya, bagaimana anak ini tumbuh berkembang ke depannya, yang bisa tahu mengontrol adalah anak itu sendiri, serta perlu dukungan dari orang lain, guru maupun orang tua. Terus saya bisa mengontrol orang lain, saya juga bisa mengontrol orang lain. Tapi bagaimana teori kontrolnya yang tepat? Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena tidak semua perlu kita kontrol. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Lalu bagaimana kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru? Model berpikir menang atau kalah. Nah, kebanyakan anak-anak kalau sudah berpikir salah atau gimana, pasti dia akan mencari jati dirinya untuk membela dirinya bahwa dia sudah melakukan kesalahan yang salah, tetapi dia tetap mencari kebenaran. Nah, seperti itu. Makanya ini yang perlu kita perhatikan kepada perkembangan
dunia pendidikan kita. Nah, coba Bapak Ibu, tadi kan potensi kedisiplinan, keyakinan itu ada pada diri kita sendiri. Ini ada sebuah permainan. Karena posisi kontrol yang paling kuat ada pada diri kita sendiri. Coba misalnya Pak Anas coba genggamlah sebuah kepala tangan seperti ini. Nah, ya, nanti ini ya tangan kanan. Satu saja, satu. Nanti untuk peserta yang lain mencoba merayu rasa penasaran yang timbul pada diri Bapak Ibu masing-masing orang lain. Nah, contoh, mana coba? Genggamlah tangan panas ya. Nah, ibarat kata ini, Anda tadi sudah menggenggam dan buatlah sebuah kepala tangan. Nah, si A yaitu Pak Anas, nanti si B akan mencoba dengan sekuat tenaga. Si B adalah Bapak Ibu semua, akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta supaya si A memberikan benda tersebut, atau si B bisa membujuk, mengancam, atau bagaimana caranya pokoknya supaya bisa dapat benda yang ada di dalam kepala. Dan Pak Anas itu memegang sesuatu benda yang membuat diri Anda itu penasaran, saya ingin tahu bagaimana. Coba Anda merayu bagaimana bisa membuka genggaman tangan itu dengan cara bagaimana. Pak Anas, nanti saya penasaran sih apa sih isinya, nanti saya kasih hadiah sih. Nanti keyakinan seorang yang memegang keyakinan ini harus bagaimana supaya tidak. Coba, oke, kita lagi. Pak Robin akan memegang suatu rahasia besar. Nanti Bapak Ibu semuanya berusaha merayu Bapak Robin. Bagaimana? Silakan sudah bergantian, langsung bergantian. Pokoknya sekuat tenaga bagaimana apa yang Anda harapkan yang ada pada genggaman Pak Robin ini bisa Anda miliki. Bagaimana caranya? Monggo, ini ada sebuah permainan dulu sederhana. Monggo, silakan. Monggo dari mungkin Pak Haji. Ayo. Nah, monggo. Terima kasih Pak Su. Dengan Pak Haji sekuat tenaga, rasa penasaran. Kalau ini dari PNS, tolong itu dibuka. Apakah Pak Robin membuka genggamannya Anda apa yang bisa lakukan? Kalau ini dari PNS. Kalau memang ini pendirian yang kuat, terus Ini pokoknya Anda ini diberi kekuasaan kepercayaan oleh seseorang, jangan sampai kepercayaan ini hilang. Pokoknya Anda pertahankan bagaimana cara mempertahankan. cara penolakan Ya terserah Anda, bagaimana bahasa Anda untuk menolak. Apa sudah? Silakan. orang yang mengirimkan pesan amanat kepada saya tidak akan membuka amanat ini sebelum orang itu menurut saya untuk membuka. Bagus. Terima kasih Pak Robin atas penjelasannya. Terima kasih. Silakan yang lain. Silakan merayu sekuat tenaga untuk membuka rasa penasaran yang ada pada genggaman yang dipegang oleh Pak Robin. Monggo silakan, silakan dirayu semuanya. Entah rayuan pakai bahasa yang manis perempuan-perempuan ini. Monggo. Silakan. Ayo. Monggo Pak Anas, silakan merayu sekuat tenaga. Dia dari sana nggak apa-apa sudah. Mau dikasih uang atau terserah juga. Monggo. Bagaimana kreativitas Anda untuk cara mendapatkan apa yang ingin Anda dapatkan dari Pak Robin? Yang ada di genggaman sampai itu apa isinya? Kalau tidak, apa saya ganti dengan uang 50.000? Bagaimana Pak? Mau apa enggak? Uang 50.000 daripada harga diri saya. Terima kasih atas kekuatan sama. Monggo, yang lain ini masih belum selesai, Bapak Ibu. Monggo yang lain mungkin silakan rayu, pakai rayuan manis atau bagaimana? Ayam gombal. Monggo coba, ayo. Pak Robin, yang penting bagaimana kepercayaan yang ada di sini. Ayo silakan. Ayo Bunda, silakan Bunda. Bu Titin, silakan. Ini yang benar merayu. Ayo, silakan. Dan harus saya Bebas. Jawabannya Pak Robin.
Ya Bu. Kita parapeng. Gimana pengen tahu apa saya itu parapeng? Kasih tahu kan parapeng. Sebentar ada parapeng. Ayo parapeng. Sebentar. Parapeng tahu sedikit. Sebentar aja. Namanya parapeng. Parapeng. Ibu, mohon maaf ya. Iya, gimana? Pokoknya Anda itu berusaha untuk Anda ini diberi kekuasaan, kepercayaan oleh seseorang, supaya kepercayaan orang ini tidak lepas begitu saja. Amanah ini bagaimana cara Anda mempertahankan? Silakan. Bagaimana rayuan-rayuan seseorang ingin membujuk Anda supaya apa yang digenggam Anda ini keluar dari orang yang membujuk. Kalau keluar berarti ya nanti kita bahas nanti. Coba bagaimana? Yang menjadi pertanyaan saya dari ilustrasi yang disampaikan ini, apakah sesuatu amanah yang diberikan ini haruskah harus berpegang teguh, tidak bisa dibuka, diberitahukan kepada orang lain? Apakah ada ilustrasi lain yang mencontohkan bahwa amanah ini harus dibuka karena rayuan orang lain? Nah, ini nanti kaitan kita adalah belajar budaya positif tadi. Ya, kita belajar budaya positif. Bagaimana? Maksudnya ini ilustrasi sebuah keyakinan pada diri seseorang itu bisa dipercaya atau tidak. Nah, kita belajarnya dari sini. Dari keyakinan sederhana terlebih dahulu. Terima kasih. Kita lanjut coba. Bapak Ibu, kenapa saya membuat sebuah permainan seperti ini? Tujuannya adalah posisi kontrol yang kuat, kepercayaan, keyakinan itu ada pada diri kita sendiri. Kalau diri kita kuat, ya, kalau diri kita kuat, bagaimanapun badai yang menerjang kita, entah rayuan manis, rayuan yang mengancam, atau bagaimana disogok, kalau pendirian kita kuat, maka kepercayaan itu akan tumbuh lebih kuat pada diri kita sendiri. Contoh seperti tadi permainan sederhana. Pak Robin ini ibarat kata diberi kekuasaan, diberikan kepercayaan oleh seseorang. Misalnya saya, Pak Robin, ini saya punya barang, tolong dipegang. Siapapun yang memberi atau meminta barang ini, bagaimana cara barang ini supaya tidak keluar, silakan Anda pertahankan. Nah, ini maksudnya adalah untuk melatih diri kita ini belajar, melatih supaya rasa percaya diri kita ini lebih kuat. Jadi seperti itu. Paham Pak Robin? Moga silakan dilanjut. Nah, bagaimana keterkaitan tadi? Ini adalah nilai-nilai kebijakan universal. Apa saja nilai-nilai kebijakan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti Pak Robin tadi ditawari oleh Bapak Haji. Pak Robin coba keluarkan, kalau Anda ingin menjadi seorang PNS, tolong keluarkan barang itu dari genggaman Anda. Nah, karena pendirian kita teguh, kita tidak tergila-gila dengan dunia yang apa yang kita inginkan dengan proses yang salah. Jadi seperti itu. Kita tidak perlu mudah dapat rujukan, rayuan atau bagaimana. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Besser pada teori kontrol 1984. Ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak didik kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah ini, Bapak Ibu: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Karakter ini yang paling penting. Ya, karakter yang utama adalah ketakwaan atau akhlak. Jadi akhlak itu yang paling penting untuk penanaman karakter kepada anak. Yang kedua, mandiri. Anak itu kita arahkan supaya belajar mandiri dengan arah supaya anak ini tumbuh berkembang sesuai dengan potensi yang ada pada diri anak tersebut. Karena potensi anak tidak ada yang tahu. Contohnya seperti ini, Bapak.
Bapak Ibu mengajar di kelas, pasti ada anak yang ranking 1, 2, 3. Tetapi begitu dia dewasa, yang tidak pernah ranking, yang tidak pernah apa-apa bisa menjadi orang yang sukses. Bahkan anak yang ranking 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dia tingkat perguruan tinggi, terkadang dia tidak sukses, kalah jauh dengannya. Nah ini yang maksudnya potensi anak yang terpendam, yang ini kita harus mengarahkan secara mandiri. Bagaimana mencari potensi anak itu, mengarahkan. Makanya saya pembelajaran itu mencari potensi apa yang anak dapatkan dalam pembelajaran. Bukan kita mengarahkan lepas anak, tapi kita nanti ada flashbacknya. Kita evaluasi dari hasil pembelajaran yang kita terapkan. Seperti saya menerapkan pembelajaran kepada anak di luar. Karena apa? Kita mindset kita tidak perlu lagi memberikan pembelajaran yang terlalu mengekang pada anak. Anak tujuannya adalah bermain sambil belajar. Yang penting anak itu senang. Ya, yang penting anak itu senang. Yang kedua adalah bernalar. Nah, kalau kita terapkan itu tadi dari akhlak mulia mandiri. Kalau mandiri terus kita arahkan, nanti anak ini akan tumbuh secara naluri. Dia ketika mengetahui hal yang perlu diketahui akan benar kritis. Pak, ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini yang kita harapkan tumbuhnya rasa kepercayaan diri anak. Ya salah satunya benar kritis seperti ini, menciptakan pertanyaan-pertanyaan baru kepada guru. Yang berikutnya adalah berkebinekaan global. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila, budaya yang ada di sekitar kita bisa manfaatkan untuk pembelajaran di setiap materi pembelajaran, disesuaikan. Lalu berikutnya bergotong royong. Ini yang sudah mulai luntur budaya anak bergotong royong, kerjasama. Ini sudah mulai berkurang, ya. Lalu kreatif. Nah ini yang kita tuntut semua ini adalah kreativitas anak, juga kreativitas guru. Nah, masuk ke teori yang kedua, yaitu motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Apa itu teori motivasi perilaku manusia? Menurut Boswell dalam bukunya Restitution Discipline, yaitu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi. Motivasi ada dua, motivasi eksternal dan internal. Eksternal dari luar, internal dari dalam diri, ya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah ini nanti saya akan jelaskan. Untuk menghindari ketidaknyamanan, kita menghukum anak itu adalah sekarang ini, kalau sesuai dengan profil pelajar Pancasila, itu adalah kurang tepat. Kita memberi hukuman, karena yang tepat adalah kita perlu pendekatan. Untuk mendapatkan imbalan, kita juga memberi penghargaan kepada seseorang, kepada anak. Jangan selalu diberi imbalan hadiah. Nanti ada efek yang jangka waktu panjangnya, bagaimana jangka waktu pendeknya. Itu nanti akan ada efeknya sendiri. Lalu yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini yang paling penting. Bagaimana anak itu bisa menghargai dirinya sendiri, yaitu ini yang disebut dengan motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, maksudnya bagaimana merdeka? Jadi kita itu harus memerdekakan anak, bukan anak apa mau kita. Paham maksud itu? Jadi anak itu bukan apa yang kita harapkan, tapi anak itu bagaimana anak itu supaya merdeka dalam kehidupan mendatang. Lanjut. Nah, ini didukung oleh penghargaan. Maksudnya yang tadi didukung oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Kita memberi hadiah kepada anak. Misalnya anak ini berbuat baik, lalu
lalu kita beri hadiah. Ini adalah sebuah hukuman penghargaan. Ini yang nanti ada efek jangka panjangnya, bagaimana efek jangka pendeknya. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi sesuatu tujuan tertentu, dari orang yang meminta membujuk dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Maksudnya gini, kalau kita memberi motivasi kepada anak-anak misalnya ranking 1 atau bisa menjawab, pintar anak-anak, kita beri hadiah. Nah, setiap kali kita memberi hadiah seperti ini akan membuat ketergantungan kepada anak tersebut. Maksudnya ketergantungan ini, waktu prestasi itu dikasih hadiah. Suatu saat ketika bapak ibu memberikan motivasi, bagus anak-anak, ternyata bapak ibu tidak memberi hadiah. Bagaimana anak yang selalu mendapat hadiah? Bukan dikasih hadiah, males wis. Nah, ini yang disebut dengan ketergantungan hukuman penghargaan. Makanya kemarin saya mendapat pertanyaan pada saat berapa kali kelas 2, Pak, kenapa kok tidak diberi hadiah pada saat ranking? Bapak Ibu, saya menjawab, hadiah bukan suatu hal yang membangkitkan anak untuk terus berprestasi belajar, tetapi hadiah juga akan membunuh anak mengharapkan sesuatu. Maksudnya kalau anak selalu diberi hadiah, suatu saat kalau dia tidak mendapatkan hadiah itu, dia akan secara spontan malas dari segala-galanya. Karena apa? Mengharapkan sesuatu terus. Maka kelangsungan kehidupannya ke depan juga dia akan mengharapkan terus. Nah, ini pembelajaran yang seperti ini harus kita hilangkan, budaya-budaya seperti ini. Pengaruhnya apa saja ini? Pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Penghargaan menghukum. Lalu penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, menurunkan kualitas. Yaitu tadi menurunkan kualitas ketika seseorang sudah tidak mendapatkan hadiah atau apa, pasti dia akan menurun kualitasnya karena selalu mengharap tadi. Nah ini makanya pengharapan itu jangan terlalu diutamakan. Mengharap ya, seperti Bu Ida mengharap cintanya turun, sudah jangan. Kita harus selalu berusaha, sudah jalan. Bu Titin mengharap cintanya turun, bisa dijabai. Berikutnya adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, mengurangi motivasi anak. Jadi kalau kita selalu penghargaan yang benar adalah ini jangka pendeknya. Bagaimana jangka pendek, jangka panjang? Ini bahkan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek, yaitu tadi kalau jangka waktu pendek kita beri hadiah sekali saja. Lalu jika kita menggunakan penghargaan lagi, nah ini yang saya maksud tadi, dan lagi, maka orang tersebut akan bergantungan pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Ya, ini yang saya maksud tadi. Makanya Bapak Ibu, jangan sesekali kita, ya sesekali tidak apa-apa, hanya pada saat untuk jangka pendeknya, tapi jangan berlarut-larut. Lalu jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi motivasi yang benar adalah kita memberi penghargaan, mendorong anak supaya lebih berkreasi dan lebih kreatif lagi. Kita lanjut. Lalu berikutnya adalah penghargaan tidak efektif. Bapak Ibu, yang saya maksud tadi, penghargaan tidak efektif adalah hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ketika Anda melakukan sesuatu hal tapi mengharap sesuatu, ya misalnya kita membantu orang lain, siapa tahu nanti dapat imbalan. Nah ini yang penghargaan tidak efektif. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, bagaimana ini? Maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Pasti. Makanya kalau kita membantu seseorang, kita harus dengan tulus dan
ikhlas Bapak Ibu, tanpa mengharapkan suatu imbalan. Kita membelajarkan kepada anak tujuannya seperti itu. Jadi kalau kita mengharapkan sesuatu, kita harus memberi motivasi kepada anak tanpa mengharap imbalan sepeser apapun dari hasil prestasi apapun. Anak jangan sampai mengharapkan suatu imbalan. Wong aku lek siji pasti dapat hadiah. Nah ini makanya ini bisa diterapkan kepada anak-anak, juga kepada anak kita sendiri. Kan biasanya orang tua ada memanjakan anak. Gue lek kelas siji, ranking siji, nanti bapak akan berikan sepeda. Ya, ternyata ranking 2, dia motivasi belajar terus. Terus berikutnya ranking 1, oke diberikan sepeda. Kelas 2 ranking 1, diberikan lagi. Setiap ranking diberikan terus berkelanjutan seperti, maka ini yang akan membunuh anak itu mempercayai dirinya sendiri. Ini yang kami maksud Bapak Ibu. Nah ini, jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, ini yang paling berat, kekecewaan. Ya, jadi mengharap itu kalau kita tidak dapatkan, pasti rasa kecewa yang kita dapatkan pasti itu sudah. Coba kita lanjutkan, Bapak. Nah, pengaruh merusak hubungan ini. Bagaimana caranya? Ya ini mengakibatkan rasa iri. Pasti kecemburuan sosial antar seseorang itu pasti akan tumbuh. Ini mengakibatkan rasa iri. Motivasi hanya sesaat untuk menyenangkan guru. Guru senang, murid senang, tapi hanya sesaat. Guru hanya senang sesaat, tapi tidak senang secara berkelanjutan. Senang berkelanjutan adalah ketika anak ini mencapai kesuksesan ke puncaknya, maka guru juga akan merasa bahagia. Menciptakan persaingan di kelas. Nah itu tadi, kalau berlomba-lomba guru selalu memberi hadiah akan menciptakan persaingan yang tidak sehat terhadap anak. Coba kita lanjut terus. Terus penghargaan menurunkan kualitas. Apresiasi adalah penilaian positif yang diberikan seseorang terhadap orang lain atau bisa juga terhadap sesuatu yang dia kerjakan. Selain pekerjaan, apresiasi juga lekat dengan segala hal yang berhubungan karya seni, karya sastra atau karya-karya lainnya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan kepada diri seseorang perlu diingat beberapa hal. Yang pertama adalah pengakuan secara khusus atau secara intern kepada, misalnya kita mau memberi penghargaan, kita secara intern kepada anak tanpa diketahui oleh orang lain. Ini yang akan menumbuhkan motivasi anak semakin kuat. Pengakuan secara pribadi, kamu bagus, tapi ada yang perlu kamu tingkatkan lagi, ini. Nah ini yang akan menumbuhkan motivasi anak untuk menjadi lebih semangat lagi. Terus pengakuan kepada semua murid bergantian. Jangan selalu semuanya diberi motivasi, tapi satu-satu nanti semuanya bergantian. Tidak hanya anak yang pintar, tetapi anak yang kurang itu harus kita beri motivasi yang lebih kuat. Beri pengakuan secara konsisten terus menerus. Pengakuan secara mandiri atau pengakuan secara intrinsik terhadap anak secara terus. Jangan hanya 1 kali, 2 kali selesai sudah, maka anak itu akan kembali lagi seperti semula. Fokus pada proses, dilihat proses perkembangan anak ini ke depannya nanti bagaimana. Ini juga PR bagi kita semua, juga PR bagi orang tua. Kita harus, kan kita punya paguyuban, kita harus selalu memberi motivasi kepada orang tua. Kalau orang tua pasrah pada kita memang waktunya terbatas. Waktu kita hanya 6 jam di sekolah saja, tapi yang paling banyak waktu di rumah adalah orang tua. Coba kita lanjut. Ya. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan, pembukaan nilai kebajikan situasi. Kemarin saya perhatikan, ini kalimatnya. Kemarin saya perhatikan, lalu nilai kebajikannya apa? Rasa empatimu besar sekali. Memperhatikan seseorang itu sudah menimbulkan rasa empati pada diri seseorang. Timbulnya rasa cinta.
Anak-anak berbicara pada temannya, saya kemarin melihat kamu. Nah, ini sudah menumbuhkan rasa empati anak kepada seseorang. Ini yang perlu kita latih atau kita gali. Terus saya menghargai. Bagaimana nilai kebajikannya adalah kepedulian. Saya menghargai. Ini merupakan kepedulian guru kepada murid atau murid kepada guru. Bagaimana pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok? Jadi cara pendekatannya memberi penghargaan yang paling bagus adalah seperti ini kalimatnya, menggunakan kalimat. Misalnya Bapak Ibu melihat muridnya sedang melakukan apa, beri penghargaan dengan kalimat sederhana seperti ini. Kemarin saya perhatikan kamu telah membantu ini. Nah, ini secara atau memberi kepedulian. Terus saya menghargai, ini juga kepedulian. Terima kasih. Nah, ini jangan lupa selalu ucapkan rasa terima kasih kepada semua orang. Kalau anak-anak selalu berikan motivasi, selalu mengucapkan rasa terima kasih. Jangan selalu mengucapkan mana imbal, mana hadiahnya, mana hadiahnya. Nah, ini mindset yang seperti ini yang perlu kita ubah. Terus coba geser ke bawah. Ini slide berikutnya. Ini. Nah, coba Bapak Ibu, ini ada sebuah pertanyaan. Tindakan guru, mari berdiskusi. Hukuman atau konsekuensi? Ya, coba Bapak Ibu perhatikan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini masuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Oke. Nanti kita lihat. Nah, ini. Terus kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Sudah mulai paham apa itu antara hukuman dan konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Nah, ini kan terlalu banyak hukuman. Padahal dalam profil pelajar Pancasila bahasa tata menghukum itu sudah dihilangkan, Bapak Ibu. Ya, jadi kita memberi hukuman kepada anak itu sudah kita hilangkan. Mari kita lihat jawaban dari Bapak Ibu masing-masing di bawahnya, Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, jadi jawaban Bapak Ibu semuanya benar. Yang pertama merupakan hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, konsekuensi hukuman. Ini konsekuensi ternyata Bapak Ibu. Konsekuensi karena sudah ada perjanjian. Iya kan? Terlambat 10 menit. Kalau yang sama mana ini? Depan basket ini lari. Ini sebuah aturan, ya kan? Supaya tujuan guru adalah supaya ini menjadi disiplin, membuat aturan ya. Padahal sekarang ini kita harus kita hilangkan. Makanya kalau sudah ada ini merupakan konsekuensi, ini adalah merupakan suatu kesepakatan yang sudah dibuat. Makanya Bapak Ibu di sekolah Bapak Haji, di sekolah ini budaya yang saya terapkan adalah 5S. Untuk menyesuaikan dengan budaya positif ini adalah 5S. Senyum, sapa, salam. Apa lagi? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ini yang perlu kita terapkan kepada anak-anak. Anak-anak juga terapkan budaya seperti ini kepada semua orang yang ada di sekolah, baik itu Bapak Ibu guru atau orang tua. Terus berikutnya, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi pasti. Hukuman
Ya, entah itu anda suruh push up, lari atau bagaimana, itu pasti menyakitkan. Konsekuensinya apa? Sesuatu harus terjadi. Ini merupakan hukuman. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau kita selalu memberi hukuman kepada anak, akan membuat ini penyakit hati yang lama. Pasti juga Bapak Ibu akan mengingat sesuatu hal yang pernah terjadi. Dulu saya SDWD. Nah, ini yang membuat apa yang membekas selama-lamanya. Ini kita pendekatannya dengan cara intrisi tadi, cara individu. Anak menghargai disiplin. Nah, ini konsekuensinya kita kalau membuat hukuman lebih apa? Bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi ini adalah kesepakatan yang telah dibuat, maka anak akan menghargai apa yang telah dibuat. Makanya ini aturan yang kita sebut dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingini menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bagaimana cara pelaksanaan restitusinya nanti? Nah, ini Bapak Ibu, contoh sederhana restitusinya adalah hukuman identitas gagal, identitas sukses. Ini coba Bapak Ibu. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya adalah sesuatu harus terjadi. Bagaimana restitusinya? Ya ini, restitusi merupakan pilihan. Kita harus melakukan tindakan dulu. Misalnya anak melakukan kesalahan, anak bertekad. Jangan langsung kita just beri hukuman, tapi kita harus menggunakan ini. Dari restitusi ini ada 3 tahapan segitiga, namanya segitiga restitusi. Ini budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas serta peraturan kelas. Ini yang perlu kita terapkan adalah ini keyakinan kelas. Coba ini para pikirnya apa ya? Keyakinan kelas apa ya? Coba slide atasnya coba. Nah, keyakinan kelas langsung bawahnya. Mengapa tidak peraturan saja Pak di kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Contoh, sebelum masuk kita dengan anak-anak harus membuat keyakinan. Misalnya pelajaran hari ini, anak-anak diberi kesempatan untuk membuat keyakinan kelas. Ayo anak-anak, kita membuat kesepakatan. Misalnya, kalau ada yang rame, apa konsekuensinya? Jangan hukuman Bapak Ibu, tapi apa konsekuensinya? Kembali lagi kepada anak-anak nanti akan menulis secara kertas, ditempel di papan tulis keyakinan-keyakinan apa saja, kesepakatan kelas. Terus yang berikutnya adalah ini, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1. Ini adalah sebuah konsekuensi. Nah ini coba pakai. Nah ini bedanya antara keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Misal datang tepat waktu, mengucapkan salam. Bagaimana kesepakatan kami guru dan murid yang saling menyayangi? Jadi membuat kesepakatan dulu antara guru dan murid. Misalnya kalau ayo anak-anak sekarang buat kesepakatan kelas dulu. Materi hari ini adalah seperti ini. Kesepakatan kita apa saja? Ayo, misalnya Bapak Ibu dilarang megang HP di kelas. Silakan ditulis di tempel. Anak-anak menulis. Guru tidak boleh megang HP di kelas pada saat pembelajaran. Atau yang kedua, saya ingin pembelajaran yang menyenangkan. Silakan anak-anak menulis dari sekitar kertas di tempel. Nanti dicari kata yang sama, kita singkirkan, nanti disimpulkan lagi mana yang poin yang paling banyak. Itu yang perlu kita lakukan untuk menciptakan budaya positif di sekolah maupun di kelas.
menjaga kebersihan sekolah. Ini kan biasanya ini kan sudah peraturan ini, oke, di sekolah datang tepat waktu. Ini kan sudah peraturan. Tetapi kan banyak yang melanggar. Nah ini terus menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Jadi ini adalah sebuah kesepakatan. Contoh peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kan peraturan. Tapi keyakinannya bagaimana? Merupakan sebuah tanggung jawab. Ayo anak-anak, tanggung jawabnya kamu tadi bagaimana? Kamu tadi mengambil bukunya di mana? Nah jadi jangan langsung, ayo kembalikan sana. Nah ini bahasa yang seperti ini akan menurunkan mental anak. Kita perlukan, ayo anak-anak, tadi kamu ngambilnya di mana? Kembalikan lagi ke tempatnya. Ini salah satu contoh keyakinan kelas. Memberi kesepakatan tadi. Terus dilarang mengganggu orang lain. Bagaimana keyakinan kelas? Ini peraturan. Ini peraturan. Contoh peraturan misalnya yang sudah dibuat. Lalu kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Bagaimana? Menghormati orang lain. Nih, dilarang, ayo anak-anak. Makanya bahasanya hormatilah orang lain. Ini jangan mengganggu. Ayo anak-anak jangan ganggu. Nah ini, ayo anak-anak kita belajar menghargai dan menghormati orang lain. Jadi dengan seperti ini, bahasa-bahasa seperti ini akan menimbulkan anak ini menjadi rasa percaya diri yang lebih kuat. Nah Bapak Ibu, nah ini ketika kita menghadapi sesuatu permasalahan kepada anak, Bapak Ibu, kata jangan itu sudah tidak ada. Jangan tidak boleh. Nah ini bahasa-bahasa jangan tidak boleh. Ini jangan selalu digunakan dalam mendidik seseorang. Ketika anak melakukan kesalahan seperti yang saya sampaikan kemarin, kita perlu menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Apa yang disebut dengan segitiga restitusi? Yang pertama harus kita validasi tindakan dulu, menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nanti kita misalnya anak ini lompat pagar, kita panggil, kita menstabilkan identitasnya dulu. Kita tanya, anak, kamu tadi kenapa kalau lompat pagar? Nah ini menstabilkan identitas dulu, membangkitkan kepercayaan anak terlebih dahulu. Dengan cara apa? Bagaimana cara? Pertanyaannya sederhana adalah nanti setelah pertanyaan kenapa, pasti dia akan menjawab ini pak, ini begini. Nah kita ini menstabilkan identitas dulu. Bagaimana penerapan kita? Semua orang pasti melakukan kesalahan. Lalu bagaimana? Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pak Guru juga dulu pernah. Nah, ini juga apa? Bahasa seperti ini untuk membangkitkan motivasi anak supaya tumbuh percaya diri tadi. Setelah melakukan validasi tindakan, lalu mana ini validasi kebutuhan. Bagaimana cara kalimat validasi kebutuhan? Yang kamu tentu punya alasan mengapa kamu lompat pagar misalnya. Ya, pasti alasannya ada. Itu pak tadi pengejar itu kan seperti itu. Jadi seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya anak-anak laki-laki lompat pagar. Jadi bahasa-bahasa kalimat-kalimat yang selama ini kita pikirkan, kamu harus seperti ini, kamu. Nah ini ternyata kita salah. Yang terakhir adalah meyakinkan keyakinan atau menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita siapkan? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setelah kita pendekatan secara intern terhadap anak, lalu kita kamu kedepannya ini sebetulnya ini dari apa sih? Coba kalau kita anak itu diberi motivasi seperti itu, maka dengan sendirinya anak ini akan tumbuh lewat alam sadarnya yang paling dalam. Dia akan mengeluarkan, oh iya ternyata saya ini salah. Nah dengan seperti dia berpikir seperti itu, maka ini yang akan membuat apa? Sebuah keyakinan pada diri anak itu sendiri. Nah ini kalimat-kalimat contoh sederhana, kalimat-kalimat yang perlu kita terapkan pada anak-anak. Nih, kalau kita ingin ini yang menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa.
Jadi untuk menumbuhkan keyakinan saja kepada anak supaya percaya dirinya kuat. Tidak ada manusia yang sempurna, yaitu tadi dari segitiga setelah melakukan tindakan validasi selalu menentukan yang tadi nanti maksudnya ke sini tadi. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Jadi ibaratnya kita juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan ini. Terus Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Su atas semua materinya hari ini. Saya menanyakan, ini ada 3 pertanyaan. Jadi yang pertama itu yang paling pokok di sekolah, itu bagaimana cara menghilangkan penghargaan ke anak dengan hadiah berupa benda, uang, dan lain sebagainya. Sementara anak-anak zaman sekarang atau zaman nol sekarang sudah kecanduan diberi hadiah berupa benda, uang oleh guru. Itu bagaimana caranya menghilangkan itu? Itu saja Pak Guru. Masuk. Terima kasih kepada Bapak Anas telah menanyakan bagaimana cara menghilangkan menghilangkan penghargaan berupa hadiah, benda atau uang. Nah, yaitu tadi yang saya sebutkan tadi, penghargaan seperti ini yang akan membunuh karakter anak itu secara tadi jangka pendek dan jangka panjangnya. Nah ini Bapak, jangka panjang dan jangka pendeknya ini yang perlu kita perhatikan. Jadi budaya-budaya kita selalu memberi hadiah itu harus kita kurangi. Dengan cara apa? Dengan cara memberi penghargaan secara menggunakan kalimat seperti tadi, secara pendekatan individu, motivasi atau bagaimana. Jadi begitu Bapak. Terima kasih. Tidak paham? Betul, saya paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada sebuah pertanyaan Bapak Suryanto. Bagaimana kita mengatasi anak? Anak itu kan ada yang pintar, ada yang sedang, bahkan ada yang di bawah. Ketika kita memberi soal kepada murid yang pintar, kan kita kadang memberi soal itu kan ada bermacam-macam dari tingkat sedang menurut kemampuan anak. Ketika anak ini sudah kita kasih menurut kemampuannya, yang di bawah pun tetap tidak bisa mengikuti. Kemudian anak yang sudah bisa, yang tadi sudah selesai, kemudian pasti dia akan mengganggu teman yang lain. Karena mungkin murid terlalu banyak, kita juga dalam menguasai kelas kurang maksimal. Bagaimana caranya untuk mengatasi anak tersebut? Mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Titin yang telah bertanya bagaimana mengatasi untuk kecenderungan anak-anak yang memiliki intelektual tinggi, sedang dan rendah. Kita tambahin beri tugas lagi satu beban soal yang agak lebih berat sedikit supaya anak ini tidak berkeliaran. Silakan tadi, makanya kesepakatan kelas harus dibuat terlebih dahulu supaya suasana kelas itu menjadi enak dalam belajar. Lalu bagaimana yang sedang, apalagi yang kurang? Nah, yang kurang ini perlu kita beri motivasi yang kuat, perlu kita beri bimbingan yang secara intrinsik secara pendekatan individu. Selalu memberikan motivasi guru ini, motivasi yang kuat supaya anak ini bangkit. Karena kelas 1, 2, 3 itu pasti kelemahannya adalah membaca. Ya, kelas 1, 2, 3 paling kelemahannya adalah berpikir begitu. Karena setiap karakter anak itu berbeda-beda. Makanya
bagaimana cara guru untuk menciptakan motivasi anak itu supaya lebih kuat. Makanya tugas guru adalah menggali potensi yang terpendam di dalam diri anak. Tidak anak yang bodoh itu memiliki potensi yang buruk, tidak. Pasti dia memiliki potensi yang lebih besar, entah itu dalam segi bidang materi apa atau apa, pasti punya kelebihan masing-masing. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya penjelasan tentang materi budaya positif. Semoga sekolah kita melaksanakan budaya positif ini secara bersama-sama tanpa ada dorongan dari kepala sekolah, guru atau orang wali murid, orang tua murid, maka budaya ini tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu kita perlu kekompakan dan kerjasama, apalagi kepala sekolah sebagai manajer di sekolah kita, dia sebagai pimpinan kita yang perlu kita hormati, yang perlu kita hargai. Apapun kebijakan-kebijakan pimpinan harus kita ikuti. Mungkin itu dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang diberikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada